Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Snawahi Oktavia, kemudian Vera Ainur Rahmawati, Sri Handayani, dan juga Nindya Misolehah. Kami akan menyampaikan materi yang berjudul tentang tugas peserta didik. Yang pertama, tugas peserta didik dalam surat Al-Hujurat ayat 1-3. Al-Quran membahas semua nilai-nilai akhlak tanpa terkecuali. Ayat-ayatnya tidak meninggalkan satupun permasalahan yang berhubungan dengan akhlak. Surat Al-Hujurat hanya sebagian kecil dari ajaran Islam dan hanyalah sebuah surat di antara 114 surat yang ada dalam Al-Quran. Berikut adalah tafsir dan nilai-nilai yang ada dalam surat Al-Hujurat. Yang pertama, surat Al-Hujurat ayat 1. Tafsir Jalalain. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului. Berasal dari lafal qadima yang maknanya sama dengan lafal taqaddama. Artinya, janganlah kalian mendahului, baik perkataan atau perbuatan kalian. Tafsir Ibnu Katsir. Melalui ayat-ayat ini, Allah membimbing hamba-hambanya yang beriman tentang cara bergaul dan berhubungan dengan Rasulullah SAW. Dari cara menghargai, menghormati, memuliakan, dan mengagungkan beliau. Kemudian surat Al-Hujurat ayat 2. Tafsir Jalalain. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian. Bila kalian berbicara lebih dari suara Nabi, bila ia berbicara, dan janganlah kalian berkata kepadanya dengan suara keras bila kalian berbicara kepadanya. Tafsir Ibnu Katsir. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Inilah etika kedua dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing hamba-hambanya yang beriman, yaitu agar mereka tidak mengeraskan suara di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tafsir Quraisy Shihab. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara lebih tinggi dari suara Nabi. Apabila ia dan kalian berbicara, janganlah pula menyamakan suara kalian dengan suaranya, seperti kalian berbicara antar sesama, supaya pahala amal perbuatan kalian tidak hilang tanpa kalian sadari. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang surat Al-Hujurat ayat 3. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu kemudian Allah menganjurkan agar merendahkan suara di dekat Rasulullah SAW. Bahkan dia memerintahkan dan memberikan bimbingan ke arah tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Dan dari tafsir Kemenak, yaitu sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melatih diri dengan berbagai latihan yang ketat lagi berat, mereka itulah orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Selanjutnya tentang nilai-nilai pendidikan yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat. Ayat pertama yaitu menjelaskan untuk tidak melakukan tergesa-gesa dalam segala sesuatu di hadapannya. Sebagai peserta didik, alangkah baiknya melakukan peraturan sesuai yang diajarkan oleh pendidik. Janganlah kalian mendahului perintahnya. Misal, seorang peserta didik tidak banyak bicara ataupun menyela perkataan terhadap pendidik karena terkesan seperti menggurui dan merasa benar tanpa mau mendengarkan apa yang pendidik tersebut katakan. Ayat yang kedua, ini merupakan etika lainnya, yaitu Allah mendidik hamba-hambanya yang beriman agar mereka jangan meninggikan suaranya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, peserta didik harus memiliki sifat yang menghargai, menghormati, dan tidak meninggikan suara apabila pendidik sedang memberikan nasihat ataupun perintah yang lainnya. Ayat yang ketiga yaitu menerangkan tentang orang-orang yang merendahkan suara ketika berada di sisi Rasul. Bagi peserta didik, jika berada di samping pendidik, hendaklah mereka melirihkan atau merendahkan suara mereka sebagai bentuk kehormatan kepada guru, ulama, dan sebagainya. Dan tugas pendidik dalam surat Al-Kahfi ayat 66 sampai 82.
Yang pertama yang ayat 66 diceritakan bahwa Nabi Musa meminta kesediaan Nabi Khidir untuk mengajarkan sebagian ilmu yang dianugerahkan oleh Allah padanya. Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dalam ayat ini Allah menggambarkan secara jelas sikap Nabi Musa kepada Khidir yang sangat menjaga kesopanan dan memohon agar diperkenankan untuk mengikutinya supaya Khidir memberikan sebagian ilmunya. Kemudian tafsir Al-Kahfi ayat 67. Nabi Khidir menjawab, "Kamu tidak akan sabar menyertaiku karena aku memiliki ilmu yang tidak kamu miliki dan kamu pun memiliki ilmu yang akan mampu dan kamu pun memiliki ilmu yang tidak kumiliki." Kemampuan Khidir meramalkan sikap Musa yang tidak akan mampu menyertainya itu berdasarkan ilmu laduni dan ilmu nubuwah yang dimiliki. Tafsir Al-Kahfi ayat 68. Khidir juga berkata, "Bagaimana kamu dapat bersabar terhadap perbuatan-perbuatan yang lahiriah menyalahi syariatmu, padahal kamu seorang nabi, atau mungkin juga kamu akan mendapati pekerjaan-pekerjaanku yang secara lahiriah bersifat mungkar, sedangkan secara batiniah kamu tidak mengetahui maksudnya atau kemaslahatannya." Tafsir Al-Kahfi ayat 68. Dalam ayat ini, Nabi Musa berjanji tidak akan mengingkari dan tidak akan menyalahi apa yang dikerjakan oleh Khidir, dan berjanji pula akan melaksanakan perintah Khidir selama perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah. Janji yang beliau ucapkan dalam ayat ini disadari dengan kata-kata insya Allah, karena beliau sadar bahwa sabar itu perkara yang sangat besar dan garat. Apalagi ketika menyampaikan kemungkaran, seakan-akan panas hati beliau tak bertahan lagi. Tafsir Al-Kahfi ayat 70. Khidir menerima Musa dengan berpesan, "Jika kamu bersamaku, maka janganlah tanyakan apa yang aku lakukan dan rahasianya, sampai aku sendiri yang menjelaskannya padamu. Jangan kamu menegurku atas perbuatanku yang tidak dapat kau benarkan, sampai aku sendiri yang menjelaskan keadaan yang sebenarnya." Tafsir Al-Kahfi ayat 71. Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melubanginya. Musa berkata, "Mengapa kamu melubangi perahu itu? Yang akhirnya akan mengakibatkan kamu menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Tafsir Al-Kahfi ayat 72. Khidir mengingatkan Musa bahwa ia tidak akan sanggup bersabar atas perbuatan yang dilakukan Khidir. Tafsir Al-Kahfi ayat 73. Musa insaf dan mengetahui kelupaan atas janjinya. Dia minta maaf pada Khidir dan memohon agar tidak memberi hukuman atas kesalahan itu. Tafsir Al-Kahfi ayat 74. Dikisahkan bahwa keduanya selamat, tidak tenggelam dan turun dari kapal, meneruskan perjalanan menyusuri pantai. Khidir melihat anak kecil sedang bermain-main. Tiba-tiba Khidir membunuh anak itu. Namun Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana cara Khidir membunuhnya. Para ulama memiliki beberapa pendapat mengenai hal ini. Ada yang berpendapat dengan menyembelihnya menggunakan pisau, membenturkan kepalanya ke dinding, atau ke batu. Melihat hal itu, Musa bertanya pada Khidir, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang tak berdosa? Sungguh kamu telah berbuat kesalahan yang tak dapat diterima oleh akal." Tafsir Al-Kahfi ayat 75. Khidir berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa kamu tidak akan dapat sabar mempelajari ilmu bersamaku?" Ini merupakan teguran yang kedua bagi Musa. Tafsir Al-Kahfi ayat 76. Musa menyesal dan berkata, "Sesungguhnya aku bertanya tentang perbuatanmu yang aku saksikan itu karena aku ingin mengetahui hikmahnya. Maka jika aku menanyakan lagi setelah itu, janganlah kamu mengizinkan aku mengikutimu lagi, karena kamu sudah cukup memberi maaf padaku." Tafsir Al-Kahfi ayat 77. Lalu Musa dan Khidir berjalan lagi hingga mereka berdua sampai kepada suatu negeri. Mereka minta agar penduduk negeri itu menjamunya, tetapi penduduk negeri itu sangat kikir, tidak mau memberi jamuan kepada mereka. Di negeri itu Musa dan Khidir
mendapatkan sebuah dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir mengusap dengan tangannya sehingga dinding itu tegak menjadi lurus kembali. Tafsir Al-Kahfi ayat 78. Khidir berkata kepada Musa, "Pertanyaanmu yang ketiga kali ini adalah sebab perpisahan antara aku dan kamu." Tafsir Al-Kahfi ayat 79. Khidir menjelaskan sebab-sebab apa yang telah dilakukannya. Yang pertama, perbuatan terhadap perahu yang dilubangi dindingnya adalah perahu milik kaum yang lemah dan miskin. Tafsir Al-Kahfi ayat 80, yaitu kemudian anak yang dibunuh itu adalah anak yang kafir, sedangkan kedua orang tuanya adalah orang-orang yang sungguh beriman. Maka kami khawatir apabila kecintaan kedua orang tuanya itu dapat menimbulkan kekafiran. Selanjutnya yaitu tafsir Al-Kahfi ayat 81. Maka Khidir berharap bahwa Allah akan memberi rizki kepada orang tua tersebut serta mengganti anak yang dibunuhnya itu menjadi anak yang lebih baik lagi, lebih solih dan lebih sayang kepada orang tuanya. Adapun tafsir Al-Kahfi ayat 82, yaitu sedangkan tentang rumah yang akan roboh itu adalah milik dua anak yatim yang di bawah bangunan tersebut ada harta simpanan bagi mereka. Sungguh tindakan-tindakan itu bukanlah kemauanku, akan tetapi itu perintah Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun nilai-nilai pendidikan, yang pertama, hendaknya seorang calon murid memperlihatkan keseriusannya dengan mengungkapkan kesopanannya dan ketawaduannya terhadap guru. Yang kedua, seorang calon murid dituntut untuk memosisikan sebagai seorang yang membutuhkan guru. Yang ketiga, seorang murid harus menyadari bahwa dia tidak akan mampu menyerap seluruh ilmunya yang ada pada gurunya. Yang keempat, seorang guru harus melakukan tes awal guna melihat minat dan bakat yang dimiliki oleh calon muridnya untuk menjaga konsistensi belajarnya nanti. Yang kelima, yang harus menjadi prioritas seorang guru dalam menerima murid itu bukan bakat dulu tetapi minat. Sebab bisa jadi seorang yang tidak mempunyai bakat tetapi karena ia memiliki niat yang tinggi maka dia akan berhasil. Yang keenam, melakukan kontak belajar dengan muridnya. Yang ketujuh, seharusnya seorang murid menyadari bahwa untuk mengetahui rahasia dari suatu memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga tidak selayaknya ia ingin segera tahu dan mengajukan pertanyaan. Alangkah baiknya murid itu sabar dalam penjelasan dari seorang guru. Isi kandungan dari surat Al-Kahfi tersebut adalah yang pertama, perbuatan Khidir dan penilaian Musa adalah suatu masalah yang sama. Jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, maka akan menghasilkan pemahaman yang berbeda pula. Yang kedua, setiap kali Musa melakukan pelanggaran, maka setiap itu pula dia meminta maaf. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya Musa untuk berguru dan belajar kepada Khidir, dan sebagai seorang murid dia tahu diri dengan memperlihatkan kesungguhannya dan tobat. Yang ketiga, kisah tersebut merupakan seruan pada guru agar dalam mengingatkan muridnya dilakukan dengan cara yang bijaksana. Yang keempat, Khidir melubangi perahu mengandung arti bahwa seorang guru seharusnya berupaya mengajarkan kepada murid-muridnya mengenai bagaimana cara membantu orang-orang yang lemah. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 4 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.